Perkenalkan, Dr. Dadan Hardiwardana, spesialis anestesi. Saya Dadan Hardiwardana. Beliau adalah seorang dokter anestesi, dosen, dan juga pengusaha di bidang properti. Saya seorang dokter, kebetulan seorang dokter spesialis anestesi. Saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Saya kebetulan aktif di manajemen rumah sakit dan juga konsultan beberapa rumah sakit. Dan beliau adalah owner dari Klinik Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon. Beliau mengambil gelar dokter di Universitas Pajajaran dan melanjutkan ke program pendidikan spesialis dokter anestesiologi dan intensive care di Universitas Pajajaran. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah whole brainer. Sebetulnya bagi seorang dokter, dunia usaha atau entrepreneurship itu terjadi dengan sendirinya. Seperti kita pelajari dari textbook yang kita pelajari. Setiap textbook pasti akan mengandung risk and benefit setiap diagnosa yang kita kerjakan. Dan kita terbiasa menghitung berapa US dollar, berapa rupiah dalam setiap diagnosa dan terapi yang kita pilih. Jadi sebetulnya setiap dokter akan terbiasa menghitung keekonomian dari setiap kasus yang dia tangani. Sebetulnya klinik yang kita miliki atau kita akuisisi sebetulnya secara tidak sengaja. Ketika saya menjadi konsultan beberapa rumah sakit dan klinik yang bermasalah, ada sebagian klinik yang sampai harus dilelang oleh sebuah perbankan. Dan sebetulnya kalau kita dalami dalam pengelolaannya, ini tidak ada permasalahan yang mendasar klinik ini harus ditutup ataupun sampai dilelang atau dijual. Nah, setelah kita pelajari makin mendalam, sehingga kita mengambil kesimpulan ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan, dioperasionalkan dengan normal. Karena mungkin beberapa sejawat kita yang telah merintis atau memiliki klinik maupun rumah sakit lebih fokus ke pelayanannya tanpa sedikit membuka wawasan tentang keekonomian yang ada di masyarakat. Jadi sebetulnya ini kasusnya itu kami tidak secara sengaja khusus mendirikan, tapi kami melihat beberapa lembaga pelayanan kesehatan itu mengalami permasalahan yang mendasar di era krisis sekarang ini. Sebetulnya kami memilih bidang usaha ini setelah kami lihat potensi di masyarakat. Begitu besar potensi di masyarakat dan begitu dukungan dari program-program pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Sebetulnya dalam kondisi sekarang ini di mana pemerintah menggencarkan layanan kesehatan yang dasarnya adalah populasi, ini adalah peluang yang besar untuk kami atau kita semua tenaga kesehatan untuk bisa turut serta secara aktif berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan dari mulai klinik-klinik baik pratama, klinik utama maupun hingga rumah sakit. Karena sekarang ini adalah eranya bisnis rumah sakit bisnis yang pasti ada yang membayarnya, yaitu adalah BPJS. Tinggal kita bisa mengelolanya secara efektif efisien dengan pelayanan yang bermutu. Suka duka kita dalam melaksanakan atau dalam menjalankan operasional klinik sebetulnya adalah kita menghadapi customer internal dan maupun customer eksternal. Customer internal yang kita hadapi adalah dari mulai tenaga kesehatan dari sejawat dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lainnya, rata-rata masih belum memahami tentang pola-pola program pemerintah untuk program-program pelayanan kesehatan yang mendasar. Banyak rekan-rekan kita sendiri yang mengutamakan pelayanannya itu bersifat terapi yang relatif tidak berdasarkan atau tidak dibandingkan dengan standar yang sebenarnya. Sehingga relatif over treatment ataupun over terapi akhirnya tidak mempertimbangkan masalah cost ataupun biaya, sehingga pelayanan kesehatan itu menjadi mahal. Padahal dengan adanya sekarang standar
dan maupun SOP dalam pola pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sebenarnya relatif terjangkau dan relatif bisa mencapai atau mentargetkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tantangan untuk customer eksternal juga kita menghadapi masalah pola pikir masyarakat yang masih pola pikir lama, di mana masyarakat terbiasa dokter minded. Masyarakat terbiasa kalau yang mahal itu berkualitas. Masyarakat belum terbiasa bahwasannya semua layanan kesehatan itu sudah ada standarnya. Mereka melihat obat yang mahal itu adalah obat yang manjur. Padahal hampir semua dokter itu ada standarnya dalam memberikan terapi, dan pilihan obat pun hampir semuanya sesuai dengan standar yang benar, sehingga angka kesembuhan pun bisa dicapai dengan tepat. Pola pikir inilah yang membuat pemborosan di bidang pelayanan kesehatan. Dan kita sangat mendukung dengan program pemerintah dengan BPJS Kesehatan, dengan pelayanan yang lebih terukur, terarah, dan juga fokus, sehingga masyarakat itu lebih banyak yang terjangkau layanan kesehatannya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Di samping itu juga, kita juga ada tantangan dari lingkungan, khususnya mengenai perubahan-perubahan paradigma dan juga peraturan-peraturan di pemerintah daerah, peraturan-peraturan di BPJS Kesehatan, yang semuanya itu harus kita ikuti, yang harus kita selami, karena tujuannya ternyata adalah demi kebaikan dalam pemberian standar pelayanan pada masyarakat. Sebetulnya, justru sekarang inilah rekan-rekan sejawat, baik dokter maupun para medis, ini kepemilikan terhadap pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, ini masih relatif rendah. Sebaiknya justru eranya adalah era tenaga kesehatan lah yang harusnya menjadi owner dari beberapa layanan kesehatan. Justru yang non-dokter, non-paramedis, inilah yang menjadi pemilik pelayanan kesehatan. Sebagian besar paradigma sejawat-sejawat kita masih berpandangan fokus untuk mendapatkan jasa medis. Rekan-rekan sejawat itu merasa jasa medis yang didapatkan itu sudah lebih dari cukup. Padahal dari total budget suatu pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, biaya untuk pelayanan kesehatan, baik itu jasa medis maupun jasa paramedis, itu rata-rata hanya menghasilkan atau sebesar 10% dari total biaya kotor yang didapatkan dari suatu unit usaha kesehatan. Sedangkan 90%-nya itu masih dikelola oleh lembaga, dan sebagian besar akan digunakan untuk pembelian obat-obat farmasi, laboratorium maupun penunjang yang lainnya. Sehingga sudah selayaknya lah, sudah eranya sekarang ini sejawat-sejawat, baik dokter maupun para medis yang lainnya itu berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan. Karena inti dari usaha pelayanan kesehatan itu adalah motor penggeraknya ada di jasa dokter dan para medis. Justru sekarang menjadi terbalik. Deregulasi yang pemerintah berikan dengan deregulasi dengan diberikannya keleluasaan pemberian izin klinik, izin rumah sakit yang relatif mudah, harusnya dimanfaatkan oleh dokter-dokter untuk memiliki lembaga usaha ini. Karena tujuannya kalau kita lihat di Eropa, di Asia dan lainnya itu dimiliki oleh sejawat-sejawat kita semua. Hampir tidak ada konglomerat pengusaha besar di Amerika, di Eropa itu pemilik daripada pelayanan kesehatan. Justru kita lah para pengusaha yang memanfaatkan peluang pasar ini. Marilah kita sebagai tenaga kesehatan yang lain itu segera mengambil alih ini, karena yang dijual juga adalah bukan pengusaha, yang dijual adalah jasa dari dokter dan para medis yang lainnya. Mungkin itu, semoga bisa memacu rekan-rekan sejawat untuk bisa berkecimpung lebih dalam lagi. Untuk kiat-kiat kita besok sukses dalam menjalankan unit usaha di pelayanan kesehatan, karena produk utamanya adalah pelayanan kesehatan yang dikerjakan oleh rekan-rekan sejawat, maka yang pertama kali adalah kolaborasi, kerjasama yang kooperatif dengan sejawat. Buatlah sejawat itu menjadi
nyaman, dan juga aman bekerja di tempat lingkungan kita. Yang kedua adalah suplai beberapa farmasi, alat kesehatan, maupun medical supply yang lainnya. Ini harus segera kita kerjasamakan, terutama dengan beberapa produk-produk BUMN. Dan kita sangat terbantu oleh pemerintah dengan adanya e-katalog. Dengan adanya e-katalog, maka kita akan dapatkan harga yang relatif sama se-Indonesia dan sangat efisien, sehingga kita bisa menekan kos produksi. Dan yang terakhir, baru kita kerjasama lintas sektoral dengan lingkungan sekitar, baik dengan Dinas Kesehatan, BPJS, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, yang sebetulnya mereka juga sangat terbantu karena masih langkanya pelayanan kesehatan, terutama yang bermutu, yang bisa menjangkau setiap warga negara Indonesia di setiap daerah. Dengan 3 langkah itu, saya yakin itu semua bisa dikerjakan oleh rekan-rekan sejawat yang akan berkecimpung di bidang pelayanan kesehatan, sehingga itu bisa diaplikasikan dengan mudah dan bisa memberikan manfaat. Peluang bisnis di bidang kesehatan di negara Indonesia dengan penduduk yang hampir 260 juta penduduk, ini luar biasa besarnya. Angka kecukupan jumlah tempat tidur rumah sakit, klinik, itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Apalagi sekarang dengan peraturan yang hampir sama di semua negara ASEAN. Jangan heran kalau peraturan Permenkes itu sama di Indonesia dengan di Vietnam, di Malaysia, dan relatif sama juga di negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, peluang dengan populasi yang begitu besar, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan PDB yang terus meningkat, dengan angka kesehatan atau angka usia harapan hidup yang terus meningkat, peluangnya sangat besar. Dan kalau kita lengah, maka lembaga-lembaga kesehatan asing akan masuk ke Indonesia. Kita lihat rumah sakit asing pun sudah mulai buka cabang di kita. Suatu saat mungkin klinik-klinik asing pun tidak terbuka kemungkinan untuk akan masuk dan dibuka di cabangnya di Indonesia. Dan jangan heran, dokter-dokter asing pun akan masuk dan membuka prakteknya di Indonesia. Karena itu, rekan-rekan sejawat yang lainnya sehingga berbenah diri. Kita harusnya menjadi tuan rumah dari 260 juta penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan. Itu peluang yang sangat besar. Apalagi sekarang ini hampir 90% penduduk di-cover semuanya oleh asuransi, yaitu BPJS. Yang pasti akan ada yang membayarnya. Karena itu ini peluang yang luar biasa. Tinggal kitanya bisa tidak menjalankan suatu pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan terukur dengan baik. Closing statement yang saya himbau kepada seluruh rekan-rekan sejawat adalah bisnis apa yang bisnis itu pasti ada yang membayarnya, yaitu bisnis pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang pasti ada yang membayarnya adalah BPJS Kesehatan. Ini peluang. Anda bisnis di luar kesehatan belum tentu laku, belum tentu ada yang membayar. Sedangkan di bidang pelayanan kesehatan sudah pasti ada yang membayarnya. Peluang sangat menganga. Ambil peluang ini, gunakan peluang ini untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita dengan pelayanan yang bermutu. Dan mulailah rekan-rekan sejawat untuk aktif terus serta dalam pelayanan kesehatan di Indonesia ini sehingga bisa masuk ke seluruh pelosok tanah air.